Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma. Selamat malam Mas Wawan. Ya, dan selamat malam semuanya untuk sahabat berkah channel dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk malam hari ini ya bisa menyempatkan hadir di studio Berkah Channel ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan kebaikan buat semuanya. Amin. Untuk seluruh penonton dimanapun berada ya, sahabat-sahabat Berkah Channel yang senantiasa setia ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi keberkahan. Oke Mas Wawan, belakangan ini kita lagi sangat diramaikan dengan persoalan-persoalan tentunya yang mungkin sudah tidak menjadi umum lagi. Artinya sudah menjadi hal yang umum, tidak menjadi asing lagi, tentang pembahasan polemik nasab. Polemik nasab ya. Iya, jadi begitu ya. Memang sih pada hakikatnya kita itu kan, apalagi seperti saya ya, maksudnya saya itu warga biasa, jadi saya harus menentukan sikap seperti apa, harus bagaimana gitu ya, soalnya jadi selama ini memang kedua belah pihak, baik dari itu pihak yang berkontroversi maupun yang pro ya, itu masih belum ada titik kejelasan ya. Jadi kalau menurut Mas Wawan sendiri gimana itu? Ya intinya dari polemik ini sih sebenarnya sederhana. Sederhana sih. Iya. Ya kejelasan lah. Ya, yang bentuk kejelasan ya. Bisa nggak sih jelasin gitu loh? Iya jelasin. Kamu kan sebagai laki-laki sebenarnya. Mengaku laki-laki. Pasti udah jelas kan, orang juga melihat laki-laki dan bisa membuktikan bahwa kamu itu memang laki-laki gitu kan, bukan perempuan. Di situ tuh titik terangnya itu yang dipermasalahkan. Jadi satu pihak mengklaim saya ini anaknya si A gitu kan, ini ibu saya si B. Otomatis kalau orang udah tahu kan dan bisa menunjukkan data valid, jangan abu-abu ya. Iya, jadi kalau kita itu, jadi katakanlah saya mengatakan saya anak si A. Iya. Ya saya harus bisa membuktikan bahwa saya memang anak si A gitu ya. Dan datanya ada, kartu keluarganya ada, ya kan kayak gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke soal masalah nasab nih ya. Karena memang lagi booming, artinya di tengah-tengah kontroversi masyarakat saat ini ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Nah, ini di sini kita mengangkat mungkin Mas Wawan juga sudah melihat ya. Ini saya melihat video yang di ILC ya. Oh di ILC benar-benar yang langsung ya dijembatani oleh ILC oleh Bang Karni ya. Nah ini mudah-mudahan menjadi sebuah jembatan untuk kita semua, artinya bisa bertemu kedua belah pihak ini untuk saling menjelaskan dan memaparkan, baik yang disangkal maupun yang menyangkal. Jadi biar kita itu jadi sahabat Berkah Channel dimanapun berada, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan daripada Kiai Haji Syarif Rahmat ya, perwakilan daripada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, ada juga Kiai Novel Bamukmin yang mungkin perwakilan daripada para habaib ya. Jadi sahabat channel Berkah Channel pada malam hari ini kita juga ya Mas Wawan, mungkin nggak usah panjang lebar lah ya, kita langsung saksikan aja atau kita lihat bagaimana nanti videonya seperti apa, dan nanti ya kita bisa kasih tanggapan ataupun sahabat Berkah bisa menilai ya. Silakan nanti kasih komentarnya. Oke, langsung aja kita lihat ya, Mas Wawan ya, seperti apa isinya. Gelar Gus, saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Bid'ah. Tidak ada di agama. Gelar Gus,
gelar Habib, gelar apa tidak ada di agama. Ini penting saya sampaikan. Dan kita siap diskusi pertahankan ini. Tapi itu As-Sayyid Al-Habib itu dikemukakan oleh umat sebagai sebuah penghargaan. Orang yang pinter, orang soleh digelari dengan Al-Habib, dengan As-Sayyid itu penghargaan. Pun doktor. Apa sih ruginya seseorang ketika dipanggil Gus oleh seseorang? Gus Miftah tidak pernah panggil dirinya Gus. Tapi orang-orang yang melihat pekerjaan beliau mau merawat orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain. Kemudian beliau turun, kemudian berdakwah, menyampaikan dakwahnya diterima. Lalu orang panggil Gus. Barangkali, kenapa orang panggil Gus? Karena belum, kalau kiai kan harus sepuh gitu ya. Ini harus sepuh kiai itu. Maka panggil Gus, anak kiai. Bisa jadi Gus Miftah itu katanya bukan anak kiai. Jangan hina orang lain, itu penghinaan betul. Anda yang anak kiai juga belum tentu bisa ngaji seperti dia. Apa repotnya sekarang kita? Misalnya saya juga dapat honoris causa dari orang Batak kan. Saya orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Jawa juga. Tapi aku ketemu si Mama di Medan, di Danau Toba. Kau sekarang jadi anakku ya. Saya punya gelar sekarang Naibaho. Padahal saya bukan orang Batak. Marga Naibaho. Kenapa orang tidak mengatakan, kamu udah boleh. Ini penghargaan, ini pengakuan. Gus seperti itu, anak-anak kecil di Jawa itu Gus panggilannya kok. Biasa saja. Tapi kalau misalnya Gus Miftah mengatakan nasabku ini, kalau Anda merasa bahwa dia bukan turunan kiai atau tidak ada hubungan dengan Ki Hasan Bestari atau Brawijaya, ayo kita diskusi. Ketemu, kita bicara, tunjukkan. Walaupun saya termasuk orang yang tidak suka dengan itu sebutan silsilah-silsilah, tidak ada urusan bagi saya. Karena orang punya silsilah turunan siapapun kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini itu apa. Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita. Dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Tapi kalau itu penghargaan, maafi muskilah sekira. Jadi nanti kalau masalah gelar Gus itu ini ya, kita ketemu, kita ngobrol, tanya beliau dari mana. Misalnya ada silsilah yang, ini ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Iya dah. Sekarang dipersoalkan, dibahas oleh beberapa orang. Tapi saya tidak mau itu turun di jalanan. Ayo kita bedah masalah ini, maka kami dengan teman-teman daripada suka mengadakan seminar nasional di UIN. Kita undang semuanya, kita coba kaji secara ilmiah. Jangan kita biarkan bola itu terus bergulir sehingga para penonton ikut tendang bola atau penonton turun lapangannya akan juruan malang akibatnya itu. Karena kita membiarkan ada penonton turun ke lapangan sementara polisi tidak siap, korbannya banyak. Mari kita kaji secara ilmiah. Kalaupun beliau memang bukan Gus dalam pengertian yang kita pahami selama ini, maka tidak perlu juga kita rendahkan. Pinter ya pinter apapun dia. Bahkan kiai juga di Jawa tidak semuanya ulama kan. Kiai Slamet juga kerbau itu di Solo. Kiai Calonarang juga keris itu biasa saja. Jadi saya kira jangan beliau kemudian disebut dia bukan Gus, dia Gus palsu. Anda telah menghina orang. Memang Gus itu gelar dari Allah atau bukan? Biasa saja. Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU gak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Gak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarman. Gak bisa, MUI gak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin gak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok umat Islam. Menghancur belah yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir.
MUI harus hadir, Kemenak harus hadir saudara. Karena ini sangat berbahaya. Baik, Ini baik. yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar. Menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh, boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Usman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai, kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik, baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, Ya. kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Ya. Kalau buku yang 600 halaman, saya sudah baca, bukunya Kiai Imad, saya sudah baca, Ya. tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Nah. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saigaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Ya. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Hmm. Ibnu Taimiyah, Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya, Oke, sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Jauziyah nama siapa? bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak Cuman- masalah, selesai, sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira Kiai. sudah, tidak usah pakai cuman, sudah Nah, selesai kalau bukan masalah. tapi Oke, ini oke. Imaduddin ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. Betul, betul, betul. Tapi saya Tapi bertanggung jawab karena beliau takutnya menyinggung diangkat habaib, nantinya. Beliau menyinggung habaib, ya kan? Karena Wali Songo itu membawa Indonesia ini luar biasa rahmatan lil alamin, yaitu membawa kedamaian. Tapi sekarang ditarik-tarik Wali Songo untuk diadu domba. Iya, Padahal Wali Songo sudah lama berdampingan tapi dengan habaib. itu topik lain mungkin lain Iya. kali kita bicara. Iya, karena menyinggung habaib, Kiai. Oke, itu tadi ya daripada videonya Mas Wawan ya. Iya. Sudah kita saksikan bersama dan Sedikit gaduh ya di dalam. iya. Seru ya. Ini jadi sahabat berkah channel dimanapun berada ya, itu tadi cuplikan videonya ataupun yang bakal nanti menjadi sebuah pertemuan next ya, Iya. antara sebelah pihak maupun Kiai Imaduddin maupun dari belah pihak para habaib sendiri ya. Dari sini aja sudah terlihat Sudah terlihat aura, begitu iya, begitu. ininya ya. Pokoknya luar biasa sekali ya Mas Wawan. Kita bisa lihat sendiri bagaimana dari perwakilan Kiai Imad dalam menyampaikan dan bagaimana dari perwakilan para habaib sendiri dalam menyampaikan argumentasi ya. Oke, kita nggak usah banyak komentar soal itu ya. Silahkan buat sahabat berkah channel yang ingin berkomentar, silahkan berbaku hantam di kolom komentar. Oke, Mas Wawan, terima kasih ya pada kesempatan hari ini. Sama-sama. Iya, mudah-mudahan nanti kita semua masih bisa bertemu lagi dan bisa next bahas video-video yang lainnya. Oke, terima kasih buat sahabat berkah channel dimanapun berada. Mas Wawan, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.